Kenapa banyak anak muda yang sekarang dalam menjalin hubungan pernikahannya yang baru usia 1 atau 2 tahun itu mudah sekali merasa lelah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Harisgo. Kali ini kita akan membahas bagaimana pasangan muda yang sekarang ini banyak sekali merasakan kelelahan dalam membangun rumah tangga. Bahkan banyak dari mereka itu juga mengatakan, saya itu kok rasanya capek ya mengurus rumah ini. Capek dalam menjalani kehidupan berumah tangga, capek dalam pekerjaan, capek mengurus anak. Pertanyaan ini banyak sekali tercetus dari pasangan muda dalam menjalin hubungan. Apakah karena hidup ini semakin sulit? Pertanyaannya. Atau justru ada sesuatu yang sedang hilang dari cara kita membangun rumah tangga? Mari kita renungkan bersama. Banyak orang mengira dari masing-masing pasangan ini bahwa capeknya itu bagaimana mereka menjalani kehidupan keseharian. Ada yang merasa capek dalam pekerjaan, ada yang capek di rumah dalam mengurus rumah tangga, bekerja membersihkan rumahnya agar tetap bersih gitu. Sebenarnya kita tidak hanya lelah secara fisik, tapi juga lelah secara mental. Banyak orang mengira bahwa kelelahan adalah bagaimana kita bekerja setiap hari. Yang membuat seseorang benar-benar lelah itu seringkali adalah dari pikirannya. Pikiran bagaimana menjalani rumah tangga ini agar baik-baik saja. Yang laki-laki, yang mereka seorang suami, dia lelah dengan target pekerjaan yang ia harus jalani setiap hari. Belum lagi ada cicilan rumah, kendaraan, jadwal sekolah misalkan, bagaimana setiap bulannya harus membayar SPP, kemudian harus ada tabungan, dan menyiapkan masa depan dari keluarganya. Dan yang istri juga berpikir sama, harus memikirkan kebutuhan rumah tangganya, stok dapurnya harus tetap ada, kesehatan anaknya, jadwal mengantar ke sekolah anak-anaknya, kebersihan rumah hingga kondisi emosional dari seluruh anggota keluarga. Nah, yang menarik, semua itu terjadi secara bersamaan. Akhirnya mereka itu tinggal dalam satu rumah, tetapi masing-masing membawa beban yang mungkin tidak pernah benar-benar diceritakan kepada pasangannya. Mereka tidur di kasur yang sama, tetapi memendam kecemasan yang berbeda-beda. Iya, kalau kita memendam pohon gitu kan ya, itu bisa tumbuh tela yang kemudian bisa kita panen, daunnya bisa kita panen juga untuk masakan. Kita mau mendam biji nangka misalkan, nanti bisa tumbuh dan berbuah, bisa kita panen. Tapi kalau kita memendam rasa dongkol pada pasangan kita, inilah yang kemudian membuat pikiran kita itu mudah terasa capek. Apalagi pasangan itu juga hadir setiap hari ya, bertemu dengan kita setiap hari. Wah, itu kalau kita memendamnya begitu lama, itu akan menjadi bom waktu pada keluarga kita. Kadang kita terlalu sibuk membangun masa depan kita sendiri hingga lupa menikmati hari ini yang kemudian kita dapatkan, yang itu diimpi-impikan oleh orang di luar sana. Karena tidak semua laki-laki itu bisa menjadi suami, dan tidak semua wanita itu bisa menjadi istri. Nah, hal ini yang kemudian bisa kita refleksikan bersama, bahwa menjadi keluarga itu sebenarnya hal yang diimpikan oleh banyak orang. Nah, kita kadang lupa di sini dengan adanya pekerjaan, kita lembur, kita pergi bekerja setiap hari, ada target yang kemudian harus kita selesaikan gitu kan ya. Hingga akhirnya kita lupa menikmati untuk bisa makan bersama keluarga, lupa ngobrol tanpa ada terganggu oleh notifikasi dari ponsel kita. Kadang yang membuat kita tidak bisa menikmati itu karena banyaknya informasi yang masuk ke dalam kepala kita.
pikiran kita. Media sosial yang seringkali lewat di beranda kita menampilkan begitu banyak informasi. Ada teman kita yang posisinya jauh lebih sukses secara materi. Mereka memiliki rumah yang besar, kendaraan yang nyaman, bisa liburan ke luar negeri, dan itu direfleksikan pada capaian kita yang hari ini mungkin belum bisa mendapatkan itu semua. Hal-hal semacam itu bisa membuat diri kita itu kadang merasa harus bisa mengejar ketertinggalan itu, hingga akhirnya melupakan yang kita dapati sekarang itu, yang kita miliki sekarang itu, bahwa dengan kita bisa bahagia hanya dengan minum, misalkan seperti ini saja, itu merasakan minum tanpa harus ada kendala sakit, tanpa harus ada kendala yang lainnya. Wah, itu luar biasa, daripada harus menunggu bahagia ketika kita sudah memiliki mobil yang mewah atau rumah yang besar, atau bisa liburan, atau memiliki handphone yang merek terbaru, keluaran terbaru misalkan. Kadang yang sering kita persiapkan dulu itu sebelum menikah itu adalah acara rentetan yang begitu panjang, 1 bulan itu menyiapkan resepsi gitu kan ya, akad nikah. Padahal itu ketika sudah selesai, ya sudah selesai. Ada hal yang jauh lebih panjang yang kemudian bisa kita siapkan, yaitu setelah kita menjalani rumah tangga itu. Bagaimana kita bisa menyiapkan ilmu terkait dengan bagaimana berumah tangga, ya. Itu yang kadang kita tidak bisa menyiapkan sebelum pernikahan, kemudian kita jalani itu. Nah, ada satu hal yang kemudian hilang sekarang ini. Banyak pasangan muda yang mereka bekerja, pulang dari kantor capek, malam sudah harus berbaring di tempat tidur, dan kemudian sudah tidur tanpa ada percakapan setelah mereka bertemu. Jadi ada 9 tips untuk teman-teman pasangan muda untuk bisa membangun komunikasi. Cobalah yang pertama, luangkan waktu ngobrol setiap hari. Jadi setelah sibuk seharian bekerja, luangkan waktu untuk ngobrol. Baik itu 1 jam ataupun 2 jam, luangkan waktu untuk mengobrol. Yang kedua adalah belajar mendengarkan, bukan hanya menjawab. Ketika pasangan kita coba mengobrol, kita berbicara, jangan kemudian kita potong pembicaraannya hingga tidak terjadi pembicaraan yang santai, akhirnya malah debat di dalam keluarga itu. Nah, yang ketiga adalah sampaikan perasaan dengan bahasa yang baik. Gunakan kalimat aku merasa, bukan kamu selalu. Nah, berarti kalau aku merasa itu kita merasakan, bukan kamu selalu, itu harusnya kita menuntut pada pasangan kita. Yang keempat adalah jangan memendam masalah. Nah, ini seperti bom waktu. Kayak tadi, ketika kita setiap hari memendam masalah itu, suatu saat ketika kita tergores sedikit saja, terpicu sedikit saja, itu akan menjadi masalah yang luar biasa dalam rumah tangga. Nah, yang kelima adalah hargai perbedaan setiap pasangan kita, karena kita berasal itu dari tempat, dari latar belakang yang berbeda. Pasangan kita punya kebiasaan sendiri, punya habit masing-masing, berasal dari budaya yang berbeda. Nah, kalau kita kemudian tidak mencoba mengkomunikasikan itu, ini seringkali menjadi pemicu terjadinya pertengkaran. Nah, yang keenam adalah biasakan untuk mengucapkan tolong, terima kasih, dan minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Jangan sungkan terhadap pasangan kita ketika kita melakukan kesalahan untuk mengucapkan minta maaf. Yang ketujuh adalah tentukan waktu yang tepat untuk berdiskusi. Jangan sampai ketika kondisi pasangan kita sedang emosi atau kondisi pasangan kita sedang lapar-laparnya, kita malah mengajak berdiskusi. Bukannya kita mendapatkan solusi, jadinya malah kita mendapatkan
depresi gitu kan ya. Mungkin dengan adanya komunikasi yang kondisinya kurang tepat itu, akhirnya yang terjadi adalah, kita mendapatkan, statement yang kurang enak dari pasangan kita. Nah, yang kedelapan adalah bangun kebiasaan mengambil, keputusan bersama. Ketika kita sudah berada dalam keluarga, dalam hal-hal tertentu coba libatkan pasangan kita untuk mengambil keputusan itu, baik dalam hal pendidikan anak, dalam hal memilih rumah, ataupun sebagainya. Kita coba komunikasikan dan mengambil keputusan bersama dengan pasangan kita. Nah, yang kesembilan adalah jaga keterbukaan dan bersikap jujur pada pasangan kita. Ketika kita sudah mencoba berkomunikasi, jaga kepercayaan dari masing-masing pasangan kita. Sebenarnya di rumah itu bukan hanya tempat untuk menang, tapi rumah itu adalah tempat untuk pulang. Di dalam rumah itu ada kerinduan yang harus dihadirkan, bahwa rumah itu adalah tempat untuk pulang. Bukan ego yang kemudian kita hadirkan dalam rumah tangga, tapi kebersamaan dalam menjalin kehidupan berumah tangga. Semua keluarga, semuanya pasti punya tantangan dan masalah masing-masing. Dari masalah itu bukan saling mencela, saling merasa paling benar atau merasa paling salah, tapi bagaimana kita bisa berjalan bersama seperti sepasang sepatu, yaitu ada sepatu yang berada di kanan dan ada sepatu yang berada di kiri. Bukan sepatu yang kanan ini harus menjadi yang kiri, begitupun juga sepatu yang kiri itu harus menjadi yang kanan. Tapi dengan adanya sepasang sepatu itu, yang kanan dan yang kiri ini, mereka bisa melalui perjalanan itu dengan jauh lebih baik. Semoga saja kita semua bisa saling menghargai dari pasangan kita masing-masing dan saling melengkapi untuk terus bisa mengarungi samudra rumah tangga ini menuju jannah, yang kemudian itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.